gotong royong, Brayan itu lahir dari habitat budaya agraris. Jadi yang disampaikan Mas Asmi juga saya sepakat. Yang terpenting adalah bagaimana kita menumbuhkan jiwa agraris, lepas dari apapun profesi kita. Nah, gotong royong, Brayan ini satu prinsip komunalitas yang tidak ada istilah lain. Mau pakai bahasa apapun tidak bisa itu, gotong royong, Brayan. Dan ini lahir ketika bangsa kita masih benar-benar hidup di dalam kultur agraris. Saya punya pengalaman ya, dulu di masa muda, kecil, itu diajak ngendong ke rumah petani. Itu kita ngasih uang Rp1.000 ke anaknya. Itu suatu hari ketika panen, petani itu ngirim ke kita entah itu pisang bertandan-tandan. Dan itu kalau pakai perhitungan ekonomi ya, kalau kalkulasi ekonomi itu kan kita cuma ngasih 1.000 ke anaknya kok. Besok dia panen ngasih kita, malah ngirim kita setengah karung beras atau bertundun-tundun atau bertandan-tandan pisang. Inilah yang disebut akhlak. Ya. Saya menikmati itu. Hal kecil saja, saya menanam pohon jeruk nipis Jawa yang asli di depan rumah, dan ketika berbuah banyak, itu ternyata dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar ketika ada hal-hal tertentu, ada upacara-upacara dan ritus-ritus tertentu, atau untuk pengobatan-pengobatan tradisional tertentu. Dan ketika mereka meminta dan memetik buah di depan rumah saya merasa nikmat sekali, saya merasa bermanfaat sekali ketika hanya bisa menanam buah atau jeruk nipis tadi. Jadi nomor satu, kalau saya bisa gambarkan secara ekstrim, ketika bangsa Indonesia atau kita ya yang aslinya mau tidak mau harus berjiwa agraris, karena kita lahir di tanah subur dengan naluri menanam tadi. Kecuali kita lahir di Singapura, mau menanam di mana, wong aspal semua. Nah, kalau kita lahir di Indonesia pasti kita juga dititipi di dalam diri kita itu kecenderungan naluriah untuk menanam. Peradaban kita ini kan kalau ibarat perjalanan sudah berjalan ke arah yang tidak hanya keliru tapi berbalik arah, sudah sangat jauh. Dan pandemik ini mengembalikan kita ke titik start awal. Seharusnya bagaimana kita memulai perjalanan sejarah kita. Dari situ lahir nanti akhlak Brayan, gotong royong dan lain-lain. Tidak bisa prinsip gotong royong Brayan itu berada atau dipraktekkan di tengah kultur yang tidak agraris, tidak bisa. Jadi kalau kita ngomong, kita sematkan kembali pada gotong royong Brayan, tapi ketika kita belum menghidupkan kembali dan membangun habitat kita ke agraris, ya tidak mungkin itu omong kosong. Jadi sekali lagi, sebagai bangsa yang lahir di tanah subur, yang dianugerahi tanah subur, saya kalau boleh mengatakan secara ekstrim, orang yang mulai mencintai menanam, dia adalah orang yang dapat hidayah. Jadi hidayah itu tidak dikurung dan direduksi pada peristiwa-peristiwa formal mahdoh keagamaan. Jadi orang yang mendapat hidayah menurut saya adalah orang yang kemarin belum mencintai menanam, hari ini sudah semangat menanam. Itu tanda Allah sudah menghidayai hatinya. Tapi bukan selama ini kan kita ngomong orang dapat hidayah, dia mulai rajin menjalankan syariat keagamaan. Jadi kalau pada pemaknaan yang dangkal itu, menurut saya agama tidak pada sebatas itu. Jadi orang yang tanda orang mendapat hidayah adalah sebagai bangsa yang lahir dari subur adalah ketika ia punya kepekaan bagaimana merespon anugerah tanah subur itu. Bukan orang yang dapat hidayah hanya sekedar dia melakukan akrobat keagamaan yang tidak pakai sorban, jenggotnya panjang dan rajin ke masjid dan lain itu bolehlah dimaknai sebagai bagian, tapi itu tidak terutama. Jadi saya merasa kalau saya sudah mulai menanam berarti saya mulai dapat hidayah.
Jadi sekali lagi pandemik ini memaksa kita untuk merenung kembali, dan inilah cara Tuhan membiayai umat manusia, terutama bangsa kita.